Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema tekanan bisa memicu penyangkalan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudaraku, Matius mengisahkan drama penyangkalan Yesus. Tuduhan yang meningkat kepada Petrus membuat intensitas penyangkalannya semakin berat. Yang pertama, seorang hamba perempuan berkata, "Engkau pernah bersama-sama dengan Yesus." Demi menyelamatkan diri, Petrus berpura-pura tidak tahu menahu tentang apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Kemudian Petrus menyingkir ke pintu gerbang yang kondisinya lebih remang-remang agar identitasnya sebagai murid Yesus tidak terdeteksi oleh masyarakat di sana. Ternyata di pintu gerbang pun ia masih dikenali sebagai seorang yang satu kampung halaman dengan Yesus. Kali yang kedua, penyangkalan Petrus disertai dengan sumpah bahwa ia tidak kenal Yesus. Dan yang ketiga kalinya, Petrus bukan saja menyangkal dan bersumpah, tetapi juga mengeluarkan ucapan kutukan sebagai penegasan bahwa ia bukan salah satu dari pengikut Yesus. Dengan mengucapkan seperti itu, seakan-akan Petrus berani dimurkai Tuhan jika ia berbohong. Saudaraku, begitu mendengar kokok ayam, maka tersadarlah Petrus akan peringatan Yesus, dan ia pun menangisi dirinya. Ketika bola basket dihempaskan ke lantai, maka bola itu akan kembali ke atas. Semakin kuat tekanan terhadap bola, semakin kuat daya membal bola tersebut. Itulah gambaran yang dialami Petrus. Tekanan dan tuduhan yang semakin berat serta bahaya yang mengintai membuat Petrus semakin berani menyangkal Yesus. Jika Petrus dapat menyangkal imannya, demikian pula dengan kita. Misalnya ketika tekanan ekonomi yang membahayakan seluruh keluarga, tekanan kebencian atau iri yang membahayakan jabatan dan status seseorang, tekanan dari kelompok berisiko pada aspek pertemanan dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita saling berbagi beban dengan menceritakan pergumulan kita kepada orang lain dan saling mendoakan satu sama lain. Janganlah beranggapan bahwa kita kebal dari cobaan. Jangan beranggapan bahwa kita kebal dari kejatuhan.
apalagi menyombongkan kekuatan sendiri. Petrus sudah membuktikan bahwa dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudaraku, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita tetap setia dan tidak menyangkal Dia. Haleluya. Shalom.